Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Armita Zlila dengan NIM 06101182429007 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A Indralaya. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang hakikat IPA dan juga pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama itu pengertian IPA. IPA itu terdiri dari 3 kata, yaitu ilmu, pengetahuan, dan alam. Yang dimana ilmu itu merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Dan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Atau bisa juga disebut IPA itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat kejadian-kejadian yang ada di alam. Menurut Soekarno 1973. Selanjutnya, cabang ilmu IPA itu terdiri dari 3. Yang pertama itu biologi. Di biologi ini membahas ilmu tentang makhluk hidup. Yang selanjutnya itu fisika, yang membahas ilmu tentang fenomena alam. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu kimia, yang membahas ilmu tentang zat dan sifat-sifatnya. Selanjutnya hakikat IPA, yang mana hakikat IPA ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama itu proses. IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil ataupun produk. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Yang selanjutnya itu produk. IPA sebagai produk adalah semua pengetahuan tentang gejala alam yang telah dikumpulkan melalui observasi. Jadi, dasar pembentukan produk IPA adalah data yang diperoleh melalui observasi. Data adalah fakta yang telah diketahui kondisinya. Selanjutnya itu sikap. Sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir itu teknologi. Teknologi adalah aplikasi dari sains atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya ada pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu merupakan konsep pembelajaran sains dengan situasi lebih alami dan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antar cabang sains dan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran IPA terpadu adalah pembelajaran yang memiliki hubungan erat dengan pengalaman sesungguhnya. Tentunya pembelajaran IPA terpadu memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran IPA terpadu di sini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran IPA secara terpadu dapat merangkum beberapa standar kompetensi dari bidang ilmu IPA secara utuh dan dalam bentuk satu kesatuan. Hal ini dapat menghindarkan penyampaian materi secara berulang-ulang dengan beberapa materi yang sebenarnya bisa kita pelajari dalam satu waktu saja. Sehingga hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Tujuan selanjutnya itu meningkatkan minat dan juga motivasi. Meningkatnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk menerima dan menyerap keterpaduan materi secara utuh, dengan mengenalkan dan mempelajari materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat digiring untuk berpikir luas dan mendalam untuk memahami materi yang disampaikan secara kontekstual. Tujuan yang ketiga atau yang terakhir itu, beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Model pembelajaran IPA terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan sarana, serta biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat kita ajarkan sekaligus. Di samping itu, pembelajaran terpadu juga menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Hal ini terjadi karena adanya proses pemaduan dan juga penyatuan sejumlah standar kompetensi dasar, dan langkah pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan dan keterkaitan.
Selanjutnya itu ada ciri pembelajaran IPA terpadu yang terdiri dari 3. Yang pertama itu holistik atau peristiwa dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua itu ada bermakna, yang mana bermakna ini berarti keterkaitan antara konsep-konsep lain yang akan menambah kebermaknaan konsep yang kita pelajari. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu aktif, yaitu pendekatan discovery inquiry yang bisa membuat siswa itu lebih aktif dan motivasi belajar menjadi tinggi. Selanjutnya ada komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran terdiri dari 4 macam. Yang pertama guru. Guru di sini itu bisa berupa tim teaching ataupun guru tunggal. Terus yang kedua itu siswa. Mempertajam kemampuan analitis terhadap konsep-konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep. Selanjutnya atau yang ketiga itu bahan ajar yang bisa berupa buku ataupun teknologi informasi lainnya. Yang keempat atau yang terakhir itu sarana dan prasarana yang terdiri dari alat dan juga media pembelajaran. Selanjutnya perencanaan pembelajaran itu ada 7 poin. Yang pertama menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian. Yang ketiga itu memilih atau juga menetapkan tema ataupun topik. Yang keempat membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik. Yang kelima, merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Yang keenam, menyusun silabus pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.